Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Tapit Lovers. Berjumpa lagi di video kali ini. Kembali kita akan informasikan berita-berita dan info-info terupdate mengenai UFC. Kalian yang punya pertanyaan, masukan, tulis di bawah di kolom komentar dan langsung dengarkan. Penjual tuak asal Irlandia, Conor McGregor kembali menantang rival abadinya, Khabib Nurmagomedov untuk bertarung sekali lagi. Conor McGregor dan Khabib Nurmagomedov merupakan dua petarung dengan rivalitas paling panas di dunia combat sport. Di UFC 229 pada tahun 2018 silam, mereka pernah bertemu untuk bertarung dalam duel perebutan gelar yang saat itu dipegang oleh Khabib. Pertarungan yang disaksikan oleh semua mata di seluruh dunia menyaksikan bagaimana sesungguhnya pertarungan yang syarat dengan kebencian. Di sepanjang pertarungan, Khabib betul-betul menganiaya McGregor tanpa ampun hingga akhirnya Khabib menyelesaikan pertarungan dengan cekikan di ronde keempat. Belum selesai di situ saja, pertarungan kembali berlanjut di luar arena yang diikuti oleh masing-masing tim dan juga penonton. Salah satu video yang paling populer adalah saat penggemar McGregor yang teler dipukul KO oleh penggemar Khabib. 6 tahun setelah pertempuran bersejarah tersebut, panasnya persaingan belum reda hingga McGregor kembali menantang Khabib untuk kembali bertarung. Namun, ajakan McGregor ini bukan bertarung di UFC, tapi bertarung di ajang tinju tangan kosong atau BKFC, singkatan dari Bangke Kodok Fried Chicken. McGregor dalam sebuah konferensi pers 2 hari yang lalu ditanya tentang kemungkinan pertarungan ulang dengan Khabib. Yeah, the guy won't even fight, come on. The one thing that really attracts me to this game is these are bad men and women here in this company. For real, these are bad men and women. You've got to be. You're all talking about cutting each other up. A jab splits the skin in this game. So the stakes are on another level. The intensity is on another level. And again, it's what drew me to this. The Russian or he's not even a Russian. He doesn't represent Russia. You know, he owes his bollocks. He's gone running. I'd love to fight one of these in a bare knuckle, but you know, they won't fight so. Tampak sekali rasa sakit hati McGregor yang belum sembuh sampai saat ini. Dari ucapannya, menandakan bahwa dia masih merasakan malu yang sangat besar saat dikalahkan oleh Khabib di UFC 229. Bagaimana tidak malu? Sebelum pertarungan dia sangat banyak bicara, namun saat di kandang, dia seperti ayam geprek kelindas truk. Sepertinya rasa sakit itu bakal menghantui McGregor sepanjang hidupnya. Begitu juga dengan para penggemarnya, akan merasa panas mendengar kesuksesan Khabib di UFC sampai saat ini. Khabib membawa Makhachev juara, membawa Usman Nurmagomedov juara, dan membawa Umar Nurmagomedov juga yang akan menjadi juara masa depan. You always have to pray, you always have to stay humble and stay focused and stay connected with God. This is very important for us. Amen. This is you UFC champion or not, doesn't matter. Salah satu momen fenomenal di UFC yang tidak akan pernah dilupakan dan mungkin saja tak akan terulang kedua kali dan tak akan ada yang menyamai rekornya, yaitu UFC 229 yang mempertemukan antara seorang fighter dengan penghasilan tertinggi di dunia, yaitu Conor McGregor, melawan seorang fighter yang memiliki rekor tak terkalahkan 29-0, yaitu Khabib Nurmagomedov, yang juga memecahkan rekor penjualan pay-per-view terbanyak dan rekor-rekor lainnya yang tercipta dalam satu malam. Dalam pertarungan ini, Khabib Nurmagomedov berempat melalui kuncian neck crank yang berakhir dengan keributan setelah pertarungan tersebut, di mana Khabib Nurmagomedov melompati pagar oktagon untuk menghajar Dillon Danis yang telah menyinggung Khabib Nurmagomedov. Kejadian ini membuat banyak orang yang bertanya-tanya, kenapa Khabib Nurmagomedov bisa-bisanya melakukan penyerangan tersebut?
Padahal kita tahu bagaimana akhlak The Eagle, julukan Khabib Nurmagomedov yang sangat santun dan sangat menghargai lawan-lawannya. Para fans Khabib Nurmagomedov sangat tidak percaya dengan kejadian ini. Mungkin kalau masih di dalam oktagon sudah pasti Khabib bisa melakukan yang lebih daripada itu, menghajar lawan-lawannya, mencekik dan membanting lawan-lawannya, memukul dan mematahkan tulang lawannya. Tapi kalau di luar oktagon, itu rasanya tidak mungkin kecuali latihan sparring. Pasti ada yang memantik amarah Khabib Nurmagomedov. Pasti ada yang telah menyinggung hal yang paling sakral dalam diri Nurmagomedov. Kalau hanya penghinaan fisik, itu biasa dalam trash talk. Atau mungkin Khabib dihina karena katanya gaya tarungnya yang membosankan. Rasanya membuktikannya di dalam oktagon sudah cukup bahwa gaya bertarung Khabib Nurmagomedov sangat atraktif dan seru. Dan ternyata memang seseorang telah menyinggung hal yang sakral dalam diri Khabib Nurmagomedov, yaitu agamanya. Ya, kita tahu bahwa Khabib Nurmagomedov adalah seorang fighter muslim pertama yang menjuarai UFC. Seorang fighter yang menjadikan agama adalah hal yang paling penting dalam kehidupannya. Sebagaimana pengakuannya berikut ini. Religion for me number one. Sport is not for me number one. I love sport. I do this all my life, but religion for me is number one. Hal inilah yang membuat Khabib Nurmagomedov sangat marah. Hal ini pula lah yang menjadi ruh keganasannya di dalam oktagon. Hal ini pula yang menjadikan dia menghargai lawan-lawannya. Hal ini pula yang menjadikannya libur bertarung saat bulan Ramadan. Ya, bagi Khabib, UFC bukan sekedar ajang pukul-pukulan atau jago-jagoan, tetapi juga menjadi medan dakwah bagi Khabib Nurmagomedov. Tempat untuk menunjukkan bahwa seorang muslim adalah seorang petarung. Seorang muslim adalah orang yang kuat fisiknya. Seorang muslim adalah pantang menyerah. Dan seorang muslim adalah mereka yang selalu menginginkan hasil yang terbaik, prestasi yang terbaik. Inilah yang ingin ditunjukkan oleh Khabib Nurmagomedov sebagai seorang petarung muslim. Dia ingin merubah olahraga ini sebagai tempat untuk menebar kebaikan, memberikan teladan kepada para penggemarnya, dan memberikan manfaat seluas-luasnya dengan materi yang dia dapatkan dari hasil bertarungnya. Salah satu contoh keberhasilan Khabib Nurmagomedov dalam dakwahnya di UFC adalah Conor McGregor, di mana Conor McGregor mengaku sudah banyak belajar dari kekalahan memalukannya dari Khabib Nurmagomedov pada bulan Oktober 2018 yang lalu. Dalam sebuah wawancara bersama ESPN, petarung asal Irlandia tersebut menyatakan sudah mengubah gaya hidup sejak dikalahkan oleh Khabib Nurmagomedov. Hal tersebut dia lakukan demi mempersiapkan duel kontranya melawan Donald Cowboy Cerrone setelah kalah dari Khabib Nurmagomedov di UFC 229. Setelah kekalahannya dari Khabib Nurmagomedov, sangat banyak perubahan yang terjadi dalam diri Conor McGregor, termasuk sifatnya yang arogan mulai sedikit kalem. Ini bisa kita lihat saat melawan Donald Cerrone, juga ketika melawan Dustin Poirier, di mana dia sudah menunjukkan akhlak yang baik. Kemudian juga perubahan besar yang dia maksud adalah tidak lagi minum alkohol selama masa training camp, di mana sebelumnya saat persiapan melawan Khabib dulu, McGregor mengaku tidak peduli akan hal itu dan tetap mengkonsumsi alkohol seperti biasa. Padahal menurut pengetahuan medis, mengkonsumsi alkohol bisa membuat tubuh mudah memar dan berdarah, sebab alkohol bersifat bisa membuat pembuluh darah dalam tubuh rileks dan mengembang hingga aliran darah lebih banyak dan lancar. I don't know, just not living the life that I should be living, and that's it. So I'm not going back there, you know what I mean? I'm in a great spot now, that's it now. Saat itu saya tidak melakukan yang seharusnya saya lakukan. Saya berjanji tidak akan kembali ke titik itu lagi. Sekarang saya berada di tempat yang benar sebagai laki-laki yang cukup jantan dengan mengakui kesalahan itu dan memperbaikinya, kata Conor McGregor.
McGregor memang dikenal tidak bisa jauh dari alkohol. Dia bahkan memiliki sebuah brand minuman keras yang sering dia promosikan melalui media sosial maupun konferensi pers jelang duelnya. Selain itu, dia mengaku terlalu sering merayakan kemenangan saat melakukan latih tanding sebelum pertarungan. Padahal, itu hanyalah bagian dalam latihan saja. Biasanya memang begitu, malam harinya aku akan mengajak beberapa orang untuk pesta dan baru 3 hari kemudian kembali ke gym. Inilah sedikit bukti dari keberhasilan Khabib Nurmagomedov dalam berdakwah secara persuasif, menjadikan pertarungan sebagai medan dakwah, bukan malah sebaliknya yang banyak sekali orang lakukan di zaman ini, yaitu menjadikan dakwah sebagai ajang untuk perkelahian. Nah teman-teman Tami Lovers, inilah informasi untuk video kali ini. Nantikan video-video selanjutnya di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.